Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita memohon tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa, supaya kita dapat paham dan mengerti setiap firman yang kita dengar. Oleh sebab itu amanginang Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih dan karunia yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, bahkan Engkau bisa Tuhan mengantarkan kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali setiap kegiatan dan aktivitas itu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan setiap kegiatan dan pekerjaan kami yang beragam-ragam. Tuhan yang menyertai dan menemani kami. Kami percaya Tuhan kehidupan kami ada dalam tangan kasih Tuhan. Terimalah doa permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini itu diambil dari ayat harian HKBP pada hari Kamis 30 April 2026 yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Demikian begini bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan dalam dua versi bahasa. Dibaheni lehom matuna posomon rohana patas laho manguhum bangsomi asahuboto manirang nadenggan sian narwa aitung isema natuk manguhum bangsom namar muliaon. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 secara khusus adalah kitab yang menceritakan tentang kepemimpinan Raja Salomo. Kitab ini mengisahkan bahwa Raja Salomo terpilih untuk memimpin bangsa Allah, umat Allah yang sangat besar itu untuk menggantikan ayahnya Daud. Tetapi Raja Salomo menyadari bahwa dia adalah manusia yang terbatas. Dia tidak akan mampu memimpin bangsa Allah yang besar itu. Oleh sebab itu Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang faham dalam menimbang perkara untuk menghakimi umat. Kata menimbang itu merupakan kata yang mengarahkan Raja Salomo supaya ia memiliki hikmat. Di sini hati yang paham itu mengarahkan dia kepada hikmat. Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan agar dia faham, agar dia mengerti bagaimana caranya dia sebagai seorang raja bisa memimpin umat Allah yang begitu besar, bahkan bisa menghukum bangsa Allah ketika bangsa Allah atau umat Allah itu melakukan pelanggaran atau dosa. Tetapi perlu kita ingat amanginang, menghukum di sini tidak semata-mata hanya untuk memberikan sanksi, tetapi menghukum yang dimaksud oleh Raja Salomo di dalam hikmatnya adalah menjadi salah satu jalan yang bisa mengarahkan umat Allah itu untuk mengerti mana yang baik, mana yang jahat, mana yang perlu dilakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang perlu dihindari.
Dalam kebergantungan Raja Salomo kepada Tuhan, dia tahu ketika ia berserah dan datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan meminta pertolongan, Tuhan akan mendengar. Maka poin penting yang ingin disampaikan oleh firman ini kepada kita, Manginang, Bapak Ibu yang terkasih, adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang penuh hikmat, tentu kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Pemimpin tidak semena-mena hanya memerintah. Pemimpin tidak semata-mata hanya untuk menghukum, tetapi pemimpin yang baik, yang berhikmat, yang datangnya dari Tuhan adalah pemimpin yang rendah hati, yang mau berbaur dengan anggotanya, yang mau mengerti tentang apa saja keluh kesah anggotanya, yang paham tentang apa saja yang dibutuhkan oleh anggotanya, dan yang hidup dalam kesatuan dan dalam satu tujuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, Amanginang, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga percaya setiap orang itu adalah pemimpin. Tetapi sebelum kita berangkat kepada pemimpin yang besar, kita harus berangkat dalam pemahaman yang kecil. Pemimpin yang kecil, kita berangkat dari tengah-tengah keluarga. Seorang ayah adalah pemimpin dan kepala keluarga di tengah-tengah keluarganya. Ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Anak yang paling besar adalah pemimpin bagi adik-adiknya. Oleh sebab itu kita semua terpanggil sebagai seorang pemimpin. Tetapi kita tidak perlu melihat apakah skala kepemimpinan kita besar atau kecil. Tetapi kita perlu ingat, kepemimpinan yang baik dan bijak itu harus berasal dari Allah. Bagaimana seorang kepala keluarga memiliki hikmat dan kebijaksanaan, mengarahkan keluarganya untuk datang beribadah, memuji Tuhan. Itu adalah pemimpin yang berhikmat, yang sama seperti Raja Salomo. Tetapi yang Manginang, agar kita memiliki hikmat dalam kepemimpinan kita, kita perlu datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan, memohon tuntunannya, agar Tuhan memberikan kita hikmat. Sebagaimana Raja Salomo memahami Tuhan adalah sumber hikmat. Sebagaimana Raja Salomo memahami Allah itu adalah Allah yang maha adil, yang paham tentang apa saja yang diperlukan dan yang dibutuhkan oleh seorang raja, oleh seorang pemerintah, oleh seorang kepala di dalam memimpin umat atau bangsa-bangsa yang sedang dipimpinnya. Oleh sebab itu, Amanginang, firman mengarahkan kita supaya kita hidup di dalam hikmat dan kita percaya kita adalah pemimpin dalam setiap kehidupan. Kita memimpin keluarga kita memimpin anak-anak didik kita dalam kapasitas pendidikan, kita memimpin umat Allah. Kita semua terpanggil menjadi seorang pemimpin, tetapi kita perlu ingat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berhikmat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sikap rendah hati dan mau mengayomi. Biarlah firman Tuhan memampukan dan menguatkan kita untuk melakukan setiap firman ini di dalam kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Engkau mengajari kami bahwa kami semua adalah pemimpin. Kami bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Kami pemimpin bagi anak-anak kami. Kami pemimpin untuk adik-adik kami. Tuhan, kami percaya pemimpin yang baik itu berasal daripadamu. Dan setiap pemimpin yang berasal daripadamu adalah pemimpin yang selalu meminta permohonan akan petunjuk-Mu. Yang meminta hikmat daripadamu. Biarlah Tuhan, setiap kehidupan kami pun bisa memiliki hikmat daripada Tuhan supaya kami paham apa yang baik yang perlu kami lakukan dan apa yang tidak baik yang perlu untuk kami hindari, yang tidak berkenan bagimu. Ajari dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.